him going to ground. The referee gives the free kick. That was just two players going together, wasn't it? Pemain timnas Indonesia Ole Romaini kembali tampil saat Oxford United menjamu tamunya yakni Portsmouth FC dalam lanjutan divisi Championship. Namun sayang, dalam laga ini Oxford United harus takluk dari tamunya dengan skor 0-2. Dalam laga ini Ole Romaini sendiri masuk sejak menit ke-65. Penyerang timnas Indonesia itu tampil cukup baik. Aksi-aksi tusukannya cukup merepotkan pertahanan lawan. Bahkan, Ole Romaini juga hampir mencetak assist berkelas setelah umpan pisangnya tak mampu diblok pertahanan lawan. Namun sayangnya rekan Ole yang sudah 1 versus 1 dengan kiper tak mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Tak cukup sampai di situ saja, pergerakan-pergerakan Ole Romaini cukup merepotkan lini pertahanan Portsmouth FC. Salah satunya adalah saat Ole mencoba menusuk ke dalam kotak penalti Portsmouth FC. Ya, lagi dan lagi umpan yang diberikan oleh Romaini ke area tengah kotak penalti, tak ada yang bisa menyambutnya. Kurang klinisnya penyelesaian akhir membuat Oxford United dan Ole Romaini harus rela menelan kekalahan di depan pendukungnya sendiri. Namun hal yang paling positifnya adalah kembali tampilnya Ole Romaini di laga kali ini setelah di laga sebelumnya Romaini hanya duduk di bangku cadangan. Pada pertandingan ini juga Ole Romaini mendapatkan rating yang cukup baik yakni 6,9. Ini menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan para penyerang Oxford United yang lainnya. Belum debut di timnas Indonesia, namun nampaknya Ole Romaini sudah menjadi sasaran serangan fans FOMO timnas Indonesia. Ya, serangan yang didapatkan penyerang Oxford United itu terkait aktivitas media sosialnya yang tak mengunggah foto saat dirinya resmi menjadi WNI. Biasanya, para pemain keturunan yang resmi menjadi warga negara Indonesia mengunggah momen pengambilan sumpah atau saat tengah mencium bendera Indonesia. Hanya saja, Ole Romaini memilih tak mengunggah momen tersebut. Hingga video ini dibuat, potretnya saat mencium bendera merah putih tak terlihat di akun Instagramnya. Hal tersebut membuat fans FOMO tanah air pun geram dan menghubungi unggahan terbaru Ole Romaini di media sosial Instagram. Terpantau unggahan terbaru Ole Romaini pada 5 Februari itu mendapatkan 5.000 komentar lebih, di mana banyak netizen memintanya mengunggah momen dirinya menjadi WNI. Komentar-komentar miring tersebut membuat beberapa netizen Indonesia lainnya murka dan memilih memberi dukungan kepada Ole Romaini. Namun perlu kalian tahu, Ole Romaini mengaku bangga bisa menjadi WNI dan bisa membela timnas Indonesia, kendati dirinya tak mengunggah momen saat pengambilan sumpah tersebut. Dia mengakui bahwa membela timnas Indonesia merupakan sebuah kehormatan, apalagi negara yang akan dibelanya merupakan negara gila sepak bola. Hal inilah yang membuat Romaini tak sabar dapat membela timnas Indonesia. Benar-benar sebuah kehormatan untuk dapat bermain di negara sebesar ini, dan saya tidak sabar untuk ikut bertanding bersama seluruh fans dan rakyat Indonesia, ungkap Ole Romaini. Kapten Timnas Indonesia U20 Donny Tri Pamungkas tak bisa menampik bahwa kekalahan telak atas Iran adalah hasil yang tidak diharapkan. Ya, Garuda Muda gagal mengalahkan atau setidaknya mengimbangi sang lawan pada duel perdana grup C Piala Asia U20 2025. Dalam laga itu, skuad Garuda harus mengakui keunggulan tim Meli dengan skor telak 3-0. Bukan tanpa perlawanan, pasukan Merah Putih punya sejumlah peluang yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol sepanjang pertandingan. Namun, umpan-umpan yang kurang akurat menjadi salah satu penyebab kegagalan tersebut. Donny Tri Pamungkas sebagai kapten timnas Indonesia mengajak rekan-rekannya agar lekas bangkit menatap laga kedua. Skuad besutan pelatih Indra Sapri bakal menghadapi tantangan berat lainnya dari raksasa Asia lainnya yakni Uzbekistan pada minggu mendatang.
Kita harus segera lupakan kekalahan ini dan bangkit untuk laga selanjutnya melawan Uzbekistan, karena kita yakin peluang itu masih ada dan harus optimis, ungkap Donitri Pamungkas. Meski dibuat tak bisa banyak berkutik oleh lawan pertama di panggung Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia dinilai tidak bermain begitu buruk. Itu yang dikatakan pelatih Indra Safri tak kalah mengomentari penampilan anak asuhnya. Juru taktik asal Sumatera tersebut mengakui bahwa Donitri Pamungkas CS masih belum cukup tangguh dalam mengantisipasi skema umpan silang, bola-bola atas, serta duel 1 lawan 1. Sebenarnya kita punya kecepatan dan kesempatan untuk melakukan serangan balik, bahkan ada beberapa kali bisa membuat peluang, namun sayang kami tidak bisa memanfaatkannya. Setelah ini kita akan evaluasi tim dan fokus siapkan strategi untuk laga selanjutnya melawan Uzbekistan, ungkap Indra Safri. Patut untuk ditunggu, akankah evaluasi yang dilakukan Indra Safri akan berdampak di laga selanjutnya? Kita tunggu saja. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama timnas Indonesia, asisten pelatih Alex Pastoor kini kembali ke kampung halamannya di Belanda. Namun, alih-alih beristirahat, ia justru langsung disibukkan dengan aktivitas lainnya yang masih berkaitan dengan dunia sepak bola. Mantan pelatih Almere City itu terlibat dalam analis pertandingan Liga Eropa yang mempertemukan AZ Alkmaar dengan Galatasaray pada Jumat lalu. Kehadirannya sebagai pandit dalam laga tersebut menjadi bukti bahwa perannya di dunia sepak bola tidak terbatas hanya sebagai pelatih. Melalui akun Instagram pribadinya, Alex Pastoor membagikan momen saat dirinya berada di APA Stadion markas AZ Alkmaar. Dalam unggahannya, Alex Pastoor terlihat berdiri di pinggir lapangan sambil memegang mikrofon menunjukkan keterlibatannya secara langsung dalam analis pertandingan. Bagi Alex Pastoor, peran sebagai pandit bukanlah hal baru. Selama beberapa tahun terakhir, Alex Pastoor aktif dalam berbagai program analis sepak bola, baik melalui siaran langsung pertandingan maupun dalam diskusi di podcast populer. Dedikasi dan wawasannya yang mendalam tentang dunia sepak bola menjadikannya sosok yang kerap dipercaya untuk memberikan pandangan strategis terkait jalannya pertandingan. Sebelum kembali ke Belanda, Alex Pastoor bersama tim pelatih timnas Indonesia menjalani agenda padat. Mereka melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk menyaksikan pertandingan di berbagai level kompetisi sepak bola di Indonesia. Salah satu laga yang mereka saksikan adalah pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSBS Biak di Bekasi. Selain itu, mereka juga hadir dalam laga Persita Tangerang kontra Persik Kediri di Tangerang, serta pertandingan Dewa United menghadapi Persija Jakarta di Bogor. Bahkan bersama Denny Lanzat, Alex Pastoor melakukan perjalanan hingga ke Ternate, Maluku Utara untuk menyaksikan laga antara Maluku United menghadapi Borneo FC Samarinda pada 10 Februari 2025 lalu.